Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Fauzan dengan NRP 5025241024. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait kode tugas pada tanggal 14 Mei hari ini. Pertama, saya menggunakan header stdio.h, kemudian stdlib.h, dan saya juga membuat struct, tipe data struct dengan atribut not1, not2, dan bobot bertipe datakan integer. Kemudian saya menginputkan data-data pada struct berikut dalam tipe data age bernamakan age berkapasitas 9. Pertama, yakni 0, 1, dan 4. Itu artinya adalah untuk kolom pertama itu merepresentasikan not pertama, kemudian kolom kedua merepresentasikan not kedua, dan yang terakhir adalah bobot. Apabila kita baca, di sini 0 akan merepresentasikan A, dan berikut-berikutnya hingga F akan direpresentasikan oleh angka 5. Apabila kita baca pada line ke-9, maka 014. Oleh karena itu ya ini adalah 01-nya adalah A, kemudian not 2-nya adalah B, dan bobotnya adalah 4. Graf berikut bersifat tidak berarah. Kemudian saya juga membuat array dengan nama parent kapasitas 6 untuk mewakili setiap node nantinya, setiap root. Kemudian saya membuat fungsi bernamakan find untuk mencari parent dari suatu node atau suatu simpul. Kemudian untuk union set ini untuk membuat atau menyatukan, kayak seolah-olah pada kasus yang dijelaskan oleh Bapak Dwi, artinya akan membuat edge di antara dua node. Jadi Px ini adalah parent dari X, Py ini adalah parent dari Y. Nah, kemudian nanti parent dari Py yang kita dapetin di sini itu akan menjadi parent dari X. Jadi akan melanjut. Jadi Py parent dari Y itu akan menuju ke parent dari X, seperti itu. Kemudian untuk integer comparison di sini adalah untuk membandingkan dua node atau dua vertex. Jadi nanti akan dicari selisih antara dua node tersebut. Nah, ini kalau konsepnya bagaimana nanti akan dijelaskan berikutnya. Atau mungkin akan saya jelaskan sekarang deh. Jadi fungsinya adalah apabila misal bobot dari A dan bobot dari B ini itu positif, maka A ini lebih besar daripada B. Jika bobotnya 0 berarti kan artinya sama, dan jika lebih kecil atau minus, maka si B ini lebih besar daripada A. Nah, nanti akan digunakan di fungsi berikutnya. Kemudian saya juga membuat fungsi label untuk agar nanti user dapat membaca outputnya dalam berupa huruf menggunakan ASCII. Jadi di sini kan kepetik A ditambah indeks. Sedangkan ASCII dari A sendiri kan adalah 65. Jadi, semisal itu ditambah dengan 0, maka akan output A, jika ditambah 1, maka untuk huruf berikutnya. Dan kita juga tahu bahwa alfabet di kode ASCII itu berurutan. Hingga terakhir nanti apabila ditambah 5, berarti akan output dari ASCII nomor 70, yang artinya itu F. Kemudian juga saya membuat for loop, di mana parent dari I itu akan menunjuk pada I-nya sendiri atau node itu sendiri. Jadi cuma node tunggal seperti itu. Kemudian key short ini adalah fungsinya untuk mengurutkan dari edge terkecil dan hingga ke terbesar. Seperti berikut, di mana nilai-nilainya sudah diinputkan, compare juga sama sebelumnya untuk nge-return nilai selisih dari bobot di node pertama dan node kedua. Kemudian totalnya dideklarasi 0, dan akan melakukan for loop lagi, di mana U ini akan merepresentasikan node pertama, V ini node kedua, dan W ini adalah sebagai bobot dari edge ya, kesekian gitu ya, tergantung perulangan ini tuh udah keberapa kali, menunjuk indeks keberapa. Nanti bakal dicek apabila find U atau parent dari U ini tidak sama dengan parent dari V, maka bakal disatukan atau dibuat edge, dihubungkan seperti itu. Kemudian totalnya akan merupakan penjumlahan dari setiap bobot yang nanti akan dilakukan pada kasus berikut antara U dan V. Misal tadi yang 0 dan 1, kemudian kan bobotnya 4. Nah, apabila 0, 1 tadi atau A dan B ini dibuat edge, maka otomatis totalnya akan bertambah sebanyak bobotnya, yakni 4. Nanti bakal diprintkan, print untuk agar lebih mudah bagi user untuk melihat setiap proses yang dijalankan. Kemudian totalnya akan diprintkan. Nah, jadi total ini merupakan minimum spanning tree, di mana menggunakan algoritma Kruskal. Jadi kita tuh bakal cek dulu dari bobot terendah hingga bobot terbesar sesuai dengan increment-nya. Jadi naik-naik terus gitu.
increasing. Nanti akan saya jalankan. Ya, inilah proses yang terjadi. Mulai dari bobot yang ketiga, 4, 4, 4, dan 5. Nah, nanti totalnya merupakan penjumlahan dari setiap bobot. Nah, ini kita memastikan tidak ada not yang berulang atau tidak melakukan looping. Jadi misal udah FD, terus nanti ketemu lagi nih di D mana ya? Nggak ada di sini nih. Jadi misal FD, B, terus nanti B-nya ke F lagi, itu nggak boleh. Nanti kan sama aja kayak looping. Dan kemudian kita kan karena nyarinya dari bobot terkecil hingga terbesar dan kita memastikan setiap note itu dikenain tanpa harus looping. Jadi misal nanti udah ada edge-nya ternyata itu dia nggak akan ngejalanin ini seperti itu. Jadi akan menghasilkan nilai minimum spanning tree yang benar seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.